Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang suatu kepribadian dalam skema ataupun dalam piramida maskulinitas ataupun sexuality ataupun hierarki sexuality, yang ini merupakan suatu kepribadian cowok yang banyak disukai oleh semua orang. Apakah itu yakni Sigma male yang akhir-akhir ini kita banyak sekali mendengarnya, tentu karena dipopulerkan oleh TV ataupun drama Peaky Blinders atau yang kita kenal dengan tokoh Tommy Shelby. Di sana kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu Sigma male. Sigma male ini adalah istilah yang digunakan dalam komunitas maskulinitas untuk menggambarkan tipe laki-laki yang memiliki karakteristik yang berbeda dari alpha male dan beta male. Konsep ini secara umum mengacu pada seorang yang mandiri, tidak terikat oleh hierarki sosial, dan cenderung menghindari interaksi sosial yang dominan. Biasanya lo akan mengetahui ciri-ciri dari Sigma male ini. Yang pertama yakni independen dan mandiri. Seorang Sigma male umumnya dianggap sebagai individu yang independen dan mandiri. Mereka cenderung melakukan apa yang mereka inginkan tanpa terikat oleh norma sosial atau hierarki kelompok. Mereka tidak mencari pengakuan atau persetujuan dari orang lain dan lebih fokus pada kepuasan pribadi, pencapaian tujuan mereka sendiri. Kita kenal dalam istilah psikologi, yakni psikologi ataupun hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Sigmund Freud dalam bukunya Motivation and Personality. Ada semacam hierarki kebutuhan yang mana ini akan menjadi salah satu pemicu ataupun dorongan seseorang melakukan sesuatu. Dan Sigma male ini menyimpang dari hal-hal itu. Mereka tentu saja dalam artian tidak menyimpang secara keseluruhan, tapi ada hierarki kebutuhan yang nomor 3, yakni pengakuan dan pengakuan dari masyarakat serta persetujuan dari masyarakat bahwa kepribadiannya, maksudnya bahwa dirinya adalah seseorang. Namun bagi Sigma male itu tidak berlaku, karena Sigma male lebih mementingkan kepuasan diri sendiri, tidak mengharapkan pengakuan dari orang lain. Kemudian yang ciri yang kedua, menghindari hierarki. Ini Sigma male cenderung menghindari struktur hierarki sosial dan tidak tertarik untuk menjadi pemimpin ataupun mengikuti peran dominan dalam kelompok. Mereka itu tidak tertarik untuk bersaing dengan alpha male dalam hal status sosial atau popularitas. Sebagai gantinya mereka mencari kebebasan dari tekanan sosial dan lebih memilih untuk menjadi seorang yang jauh dari drama atau konflik dalam kelompok. Ciri ini yang sering kali kita temukan. Makanya kadang Sigma male ini dikatakan ataupun disebut sebagai introvert. Ciri yang ketiga, biasanya Sigma male ini anti konformitas. Konformitas ini dianggap sebagai orang yang konformis. Mereka tidak mengikuti norma sosial secara membabi buta dan cenderung mengembangkan cara hidup mereka sendiri. Mereka itu mungkin memiliki minat khusus, hobi atau ambisi yang jarang ditemui di kalangan umum, dan mereka cenderung menjalani hidup sesuai dengan aturan mereka sendiri.
Dalam artian mereka tidak fanatis, lebih fleksibel terhadap segala bentuk aturan-aturan di masyarakat yang jamak kita temui seperti itu. Kemudian ciri yang keempat, kebebasan dan fleksibel. Ini adalah suatu dualisme di antara ciri yang ketiga dan ciri keempat. Anti konformitas, kemudian kebebasan dan fleksibel ini menjadi ukurannya. Sigma Male menekankan pentingnya kebebasan dan fleksibilitas dalam kehidupan mereka. Mereka seringkali memiliki keinginan untuk menjelajahi berbagai bidang, belajar hal baru, dan bebas mengubah jalur hidup mereka sesuai keinginan mereka. Mereka itu tidak ingin terlihat ataupun terlihat memiliki tanggung jawab ataupun keterikatan yang menghalangi kebebasan mereka, walaupun mereka adalah orang yang paling bertanggung jawab, bahkan lebih dari alpha male. Penting untuk dicatat bahwa konsep sigma male ini tidak berdasarkan pada penelitian ilmiah yang kuat dan komprehensif. Ini lebih merupakan konsep yang muncul dalam komunitas online, bukan secara teoritis dikemukakan oleh tokoh tertentu ataupun saintis tertentu yang sudah runtun risetnya ataupun sudah kajiannya itu mendalam. Tidak, sigma male ini sebenarnya muncul dari komunitas online, seperti halnya konsep maskulinitas lainnya. Pengalaman dan karakteristik individu dapat bervariasi, dan tidak semua orang akan dengan mudah terkelompok dalam kategori tertentu seperti alpha male, beta male, ataupun sigma male dan semacamnya. Karena pada hakikatnya kita tidak bisa lepas dari hierarki kebutuhan. Dalam artian, apakah mungkin seseorang itu akan menjadi mandiri ataupun menjadi orang yang memiliki ciri-ciri yang di atas, sedangkan mereka hidup di lingkungan yang miskin, misalkan kekurangan makanan? Apakah bisa seperti itu? Apakah mungkin laki-laki akan menjadi tangguh semacam itu, sedangkan misalkan pada satu kasus seorang laki-laki harus mengemis? Jadi tidak paten sigma male, alpha male dan semacamnya itu hanya suatu konsep yang muncul di komunitas online, bukan hal yang berasal dari saintis ataupun penelitian khusus yang dilakukan oleh para ahli. Oleh karena itu, penting untuk melihat setiap individu secara holistik dan tidak membatasi mereka hanya dengan label-label yang berasal dari teori-teori sosial. Sebab pada hakikatnya manusia itu posisinya bisa berganti. Manusia memiliki dualisme, apa yang dikatakan oleh Aristoteles, bahwa manusia itu terdiri dari dualisme dan tidak mungkin hanya dikelompokkan dengan konsep-konsep yang terbatas seperti itu. Pada kenyataannya, manusia itu, terutama laki-laki dalam hal maskulinitas, mampu menempatkan dirinya di masing-masing hierarki tersebut. Misalkan di satu keluarga kita menjadi sigma male ataupun alpha male, tapi di situasi tertentu di dunia kerja, misalkan karena kita menjadi karyawan, kita menjadi alpha male, menjadi beta male dan semacamnya. Oleh karena itu, mari kita jangan berhenti mencari peluang diri kita sendiri. Kita posisikan diri kita sesuai porsi dan proporsinya. Baik, itu saja. Mungkin semoga kita berjumpa lagi di video berikutnya.